Apa kabar Bang Rio? Baik Bang Manji, baik. Abang ngantuk banget, abang jet lag ya? Halo. Saat ini Rio Dumatubun hadir bersama dengan saya di Markas Sumika karena mau ngomongin soal stand up comedy specialnya. Alhamdulillah jadi juga ya. Betul. Judulnya adalah Insecurity. tanggal berapa? Ini dia nih masih itu 8 kalau jadi sih, 8 Oktober. 8 Oktober. 8 Oktober. 3 hari setelah Hari TNI. Oh iya bener ya? Iya. Satpam bikin spesial setelah Hari TNI. Nantang. Udah ketahuan harga tiketnya? Harga tiketnya ada nanti ada presale-nya 100.000, nanti setelah presale kalau nggak 150 200 kalau nggak salah. Diselenggarakan di? Nah itu gedungnya masih diskusi. Iya. Rencananya mau di Mabes TNI emang. Barang tenis senam sih. Nanti informasinya akan kita masukin di poster, tapi mumpung gue lagi ada di sini, kita bikin konten dulu Bikin aja. konten dulu aja. Jadi sebenarnya Rio ini memang sudah dijanjikan mau bikin stand up comedy special sebagai bagian dari keberhasilan dia memenangkan Suci 9. Ah itu dia tuh. Iya. Waktu itu Comika Event cuman membatasi dirinya ngerjain 12 event karena pandemi kan. Sekarang pandemi udah berlalu, ada banyak event yang dikerjakan. Agustus apa lagi nih? Gila Iya, nih Agustus. iya. Termasuk punya Anda. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita ngomongin soal kehidupan pasca Suci. Apalagi sekarang mau Suci 10. Suci 10 Sanji. Iya. Suci 9 itu seumur-umur gue terlibat di Suci ya, di Suci 1. Itu adalah satu-satunya Suci di mana gue ngelihat seluruh pesertanya pecah semua dengan memuaskan. Biasanya kan kalau soal ada yang nggak close mic tuh pernah tuh di Suci tuh. Iya, Pernah. karena nilai sama mungkin Betul. ya. Nah. Tapi nggak pernah pecah semua. Lu ingat nggak hari itu? Ingat tuh 10 besar ya? Atau 10 berapa? tuh 10. Iya. 10 Akhirnya Levi tuh yang keluar. setelahnya kan? Emang ada yang keluar juga? Ada yang keluar tuh akhirnya Levi. Oh, ada yang keluar ya. Cuman pecah semua. Pecah semua. Iya. Dan sampai setelahnya semuanya gua kasih makanan. Iya, lo Iya. Burger King. Biasanya yang nilainya paling tinggi dikasih makanan kan? Ya. Iya. Ini semuanya bagus. Itu apa? Gua sampai sekarang masih nggak tahu apa yang terjadi sih kok. 10-10-nya pecah semua. Nggak tahu Mas Manji ya, mungkin karena kelasnya tuh waktu itu apa ya, kayak dapat banyak Masukan. Dari Masukan. siapa? Siapa yang ngajar waktu itu? waktu itu kalau masalah tuh yang ini nih, yang aktor tuh. Matias Mucus. Ah, Oh, dia tuh kayak ngasih, kalau ini nih, kalau dia bilang kayaknya gue tuh nggak ngerti stand up, tapi kalau acting ya nggak usah tanya gitu. Jadi kayaknya di setiap beat itu harus ada rasanya. iya bener. Ya itu Pada kan, saat itu tebel semua memang. Betul. di, Hebat juga. di saat itu kayak dia tuh kasih contohnya kayak gini nih, misalnya gini, Aldo kemana gitu kan, Aldo kemana? Nah itu tuh kayak Beda, bener. langsung beda gitu. Ternyata gini Iya, gitu iya. ya. Jadi cuman ngomong Aldo kemana sama Aldo kemana? Sama Aldo kemana? Itu beda semua Beda gitu ya. semua. Oh, dan itu nempel tuh. di Nempel benak. kayak di anak-anak tuh. Oh ternyata kita tuh nggak, memang kalau sedih harus sedih gitu. Kalau memang harus lambat ngomongnya harus lambat kayak gitu lah akhirnya tuh. Iya. Makanya bagus banget, gue inget banget. Dan itu lu mesti sadar ya, Suci 1X tuh Suci paling aneh. Aneh banget. Aneh banget. Lu menurut lu kalau Suci 1X itu bentuknya kayak Suci pada umumnya, jadi ada penonton dan segala macamnya. Menurut lu hasil akhirnya kan beda nggak? Beda. Oh iya. Beda banget. Menurut lu akan tetap juara nggak? Kalau itu gua nggak tahu ya ke atasnya, tapi kalau yang kesaring dari awalnya itu udah ketahuan sih harusnya siapa yang dari awal keluar itu kalau memang Iya, bener juga ada sih. penonton ya. Bener juga sih. Soalnya praktis yang disuruh atau yang diharapkan ketawa kan cuma 3. Iya. Gue, Radit, sama Cing Abdel. Makanya kadang-kadang suka ditambahin juri tamu kan biar Juri jumlah. tamu. Waktu itu siapa aja juri tamunya? Oh banyak, ada Wika Salim lah, Dodit. Iya, terus ini yang apa yang gede dadanya siapa? Ilham Setiadi. Itu lagi di sepinggang-pinggang ya kan. Itu kan gede. Siapa ya? Dinar Candy ya, Pak? Dinar Candy. Sama iya. ini juga siapa namanya? Onat. Iya, Nabila JKT ya itu juga. Demi nambahin orang untuk ketawa aja. Iya. Saking sulitnya. Saking susahnya. Kenapa lo memutuskan untuk jalanin Suci walaupun lo tahu, lo pasti udah ada bayangan kan bahwa Sucinya tuh akan seperti itu. Karena kayak gue ngerasa itu kesempatan misalnya, kayaknya kalau udah
setelah itu kayaknya enggak deh gua gitu. Lah ini lu ngeliat Suci 10 nih. Walaupun Suci 10 pesertanya gila-gila juga sih. Yang kesel mana gue nonton audisi 10, kesel gitu. Anjir, audisi Suci 10 itu finalnya Suci 1X. Iya lagi. Wah gila tuh. Meriah banget audisinya di dalam studio 1 ada jurinya, ada penontonnya. Gue masa itu final gue kayak gitu. Ya, tapi di Suci 10 audisi. Iya, gila ya. Iri nggak? Banget. Lu ngikut Suci 1X dalam kondisi seperti itu karena lu pikir mungkin kita juga nggak tahu bakal ada Suci 10 atau enggak ya? Karena kan itu pandemi udah hampir setengah tahun lebih tuh waktu Suci jalan tuh kan. Makanya gue pikir tapi emang kesempatannya ada semua itu. Kerjaan oke, dukung. Rumah tangga oke, dukung gitu. Kayaknya tuh udah. Ya kalau dia lebih ke masa bodoh yang penting ada duitnya. Gua waktu Suci 1X dimulai, gua tuh sempat bertanya-tanya siapa ya yang bakal ikutan. Waktu itu gua nggak gitu ngeraba. Pas gue liat, ini nama-nama solid. Agak mirip kayak Suci 10. Suci 10 juga pas lu lihat, anjir nama-namanya sangar-sangar banget. Sangar-sangar banget ya. Sampai Kuku Hadi. Ya. Kuku Hadi turun gitu. Kuku Hadi turun ke Suci itu kan kayak bintang BT waktu itu kan. Iya. Suci berapa ya? Suci 8 ya? Suci 8. Iya kayak generasi awal itu kan. Iya. Tiba-tiba ngikut Suci gitu. Waktu Suci 1X dimulai, yang lu sebenarnya pernah ikutan audisi Suci nggak sih sebelumnya? Karena lu di-cut mulu sama lu. Sama gue. Gue suka lupa siapa yang gue cut. Lu 2 kali gue inget tuh 2 kali. Suci 6 tuh gue di-cut sama Viko. Viko masih juri. Anjing itu pasti gara-gara dia narkoba tuh. Lu kalau nggak narkoba, Viko lolos dia. Lu sinte sih, kebanyakan sinte. Viko yang nge-cut. Berarti audisi mana tuh? Jakarta, gue nggak pernah luar kota, gue Jakarta. Audisi Jakarta, di-cut sama Viko. Nah 7 tuh, lu kayaknya dah. Lu emang iya lu. Nyalahin gue lu. Ini serius lu yang cut 77 tuh audisi Jakarta. Apa beat lu waktu itu? Apa ya gua Suci 7 ya? Masih Jari Buntung kayaknya dah. Masih Jari Buntung. Nah Suci 8 tuh udah bahas keluarga tuh pernikahan. Suci 7 tuh berarti belum Comika Mande Market ya? Belum. CMM. Belum. Lu Suci setelah CMM kan? Setelah CMM. Iya, karena kan CMM kan sebelum pandemi ya, Suci pandemi ya. Suci 8 tuh nggak di-cut sama lu. Oh, nggak di-cut? Tapi lu doang yang bilang thank you, udah gitu. Jadi lu ikutan 6, 7, 8, 9. 9 baru masuk. Wow. Waktu gue Suci 6, Viko, Suci 7 gue, Suci 8 siapa? Gue juga tapi Lu sama Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih, nggak di-cut. Tapi lu ngerasa setiap kali lu di-cut, lu ngerasa wajar atau ngerasa tidak adil? Wajar kalau gue sih, masih nerima lah gue. Oh emang kayaknya belum pantas deh. Iya. Gue tuh berubahnya setelah dapet thank you di Suci 8. Oh gitu? Dapet thank you di Suci 8, kayaknya gue bilang, kan jaraknya jauh tuh, Suci 8 ke 9 tuh jauh tuh, kepotong pandemi apa segala macem. Gue mikirnya, kayaknya gue mulai, gak usah suci-sucian deh gitu. Kayaknya gue mau bikin panggung gue sendiri aja lah. Pokoknya manggung, jadi kayak ada ego ini misalnya, anjir kalau ada komik-komik gede nih, gue mau bikin dia keder kalau gue pecah gitu pokoknya. Pokoknya kayak gitulah, egois banget lah pokoknya. Jadi gue tuh sampai tuh era ketemu Mande Market tuh. Apa acaranya itu ini ya, Ayah? Oh, 2 Anak Cukup. 2 Anak Cukup ya? Iya benar. Itu gue bikin Sohibul Diksi, itu mah Sohibul Diksi pas pandemi kan. Sebelum-sebelumnya ada 2 Anak Cukup, Bab. Makanya gue setiap dapat kesempatan manggung yang ada komik sucinya atau komik sucanya apa gitu, gue harus menonjol tuh. Pikiran gue selalu kayak gitu terus tuh. Biar dilihat deh gitu, biar dilihat. Tujuan gue tuh biar dilihat. Dan akhirnya dilihat juga, karena waktu itu lu masuk radar CMM tuh dari Bari yang bilang si Rio Dumatubun monster banget dah. Kayaknya dia ngelihat lu sering banget, terutama di open mic kali ya, Jakbar. Nah, Mas Bari ini lucu banget. Jadi ada lomba namanya stand up Kamis malam. Di mana? Di Tebet. Oh, di Tebet. Bari MC-nya. Terus Bari ngomong ini sebelum naik tuh. Kok gue mau pengen ngebawa lo deh ke Mande Market, pengen gue ajuin ke Mas Panji. Thank you Bang Bari. Kayaknya gue ngeliat orang-orang sebelumnya kan, masa iya sih gue kepilih gitu, masih ada gitu-gitu. Hari itu lomba gue juara 1. Jadi Bari. Lu tuh emang gampang memotivasi diri ya? Gampang memotivasi diri. Karena kayaknya gue nggak ada yang motivasi gue, jadi motivasi diri sendiri aja terus ya kan. Karena kayak tadi,
dapat terima kasih di Suci 8 itu jadi pancingan untuk gue bikin pertunjukan sendiri dah. Bikin tunjukan sendiri Biar aja. mereka pada anjing ternyata Rio kayak gitu. Terus biar- gitu diomongin sama Bari. Kayaknya gue mau ngajak lu CMM ya. Hari itu juara. Lawannya siapa waktu itu? Banyak, ada anak-anak lah, kicuy segala macem. Kayak itu kan setiap perwakilan dari 19 komunitas, jadi komunitas ngirimin satu gitu. Anjing itu ekstrim banget berarti. Iya, ya jagoan-jagoan komunitasnya disodor-sodorin kan satu-satu. Nah, gua ngewakilin Jakbar waktu itu. Mewakilin Jakbar aja udah cukup menggambarkan kekuatan ya, karena Jakbar solid-solid banget kan. Lu angkatan lu siapa sih Jakbar? Rere di atas lu ya? Di atas gua. Angkatan lu siapa ya? Rijal, Terus siapa lagi? ada Christian, emang nggak pada rata-rata udah hilang-hilang. Tinggal sendiri gua di angkatan gua di Jakbar tuh. Oh. Karena yang lain ini ya merasa takut, gentar sama lu. Enggak juga, udah percaya cari duit dari kerja aja. Nah, dalam masa-masa ini lu kan masih nyatpam kan? Sekarang ini. Enggak, yang masa-masa iya. kemarin itu dari 6, 7, 8 terus lu Masih, jalanin itu kan masih. satpam. Gua lupa inget. Lu pernah cerita kalau nggak salah sering izin ya jatuhnya untuk Izin terus maksudnya, izin. untuk dikasih mulu ya? Iya, pokoknya nggak tahu, kayak mulut gua manis kali kalau ngomong ya. Apa karena kan lu kan punya jabatan nggak sih, lu kepala bukan sih? Nggak, satpam senior doang, jam tidurnya lebih panjang daripada yang baru. Satpam senior. Iya tapi apakah mungkin karena semua izinnya malam tapi satpam juga kerja? Lu nggak pernah satpam yang Oh, nah iya, gua tuh keuntungan gua jadi office hour gua ngambilnya. Jadi satpam tuh ada yang boleh dapat yang jaga 24 jam atau yang 12 jam. Nah, gua tuh 8 jam benar-benar office hour. Sabtu Minggu libur gitu. ya Sabtu Minggu banyak job stand up atau malam. Atau malamnya lomba-lomba apa kerjaan Iya. stand up kan semua malam tuh. Iya. Makanya gua ngambilnya office hour biar semuanya bisa Iya. kepegang tuh. Tapi lu harus ngelewatin untuk jadi satpam kayak gitu, untuk jadi satpam office hour harus ngelewatin satpam nginep. Masalah Iyalah, satpam nginep. iyalah. Lu cerita di mana yang ada banyak setan ketika Waktu yang ngobrol sama lu, yang Apa ya, apa, Cak? konten apa tuh yang konten hantu-hantu lah yang ada Iya. sama si Rin tuh. Iya. Itu yang lu sempat cerita bahwa ngejaga bank malam juga banyak cerita setan. Banyak cerita setannya. Iya. Jadi gua nggak kebayang dah. Ini baru cerita satu satpam. Lu pernah ketemu sama satpam bank lain dan merasa, terutama gara-gara Suci ya, merasa anjing ternyata ceritanya mirip ya. Yang berarti satpam lain juga sering ngalamin ngeliat setan gitu. Beberapa kali pernah Sonji, tapi yang sering DM kali ya, DM Oh, Instagram tuh. Kalau kita kalau habis Suci tuh bisa baru tuh DM tuh masuk tuh, kalau habis tayangan Suci tuh banyak DM masuk tuh. Satpam. Siapa Mas Sonji? Ya Allah. Lu tau nggak followers gua itu ya 94% laki-laki. 6% doang cewek, gue yakin 90% tuh manusia-manusia berseragam itu. Satpam. Gue kalau live tuh demen Yang satpam. cewek juga satpam perempuan. Iya. Kalau live tuh yang masuk tuh kayak satpam begadang itu kayaknya. Gak ada satpam sip malam, kalau live malam gue Instagram jarang penonton umum kayaknya. Begadang. Tapi nggak tahu ya. Gue selalu bilang setiap kali audisi Suci, profesi yang paling sering gue temuin tuh antara ojol atau satpam. Sering banget. Iya. Kayaknya pengen mengubah nasib banget kelihatannya. Iya. Waktu lu masuk Suci 9, Suci OX, itu kan persona yang lu bawa adalah satpam. Nah, Sebelum-sebelumnya nggak pernah gue. Nggak pernah satpam ya? Nggak pernah punya materi satpam gue di lomba, nggak pernah ngebahas satpam, nggak pernah. jari buntung. Ya enggak, Sama anak. keluarga, lebih ke Iya, keluarga. Bob. Bob, Iya. yang ngebahas anak. Iya. Bener-bener 3 menit gue punya tuh buat audisi itu. Iya. Itu aja closingnya mid Gojek kan? Iya. Cuma di bridging doang. Iya. Gue inget kok kebenaran dari pernyataan lo adalah karena Bari waktu itu setiap kali yang dia omongin dari dulu tuh anjing materi soal anak yang namanya Bob tuh lucu banget deh. Itu mulu, jadi bukan yang satpam. Waktu lo masuk Suci, berarti lo memutuskan kayaknya gue fokusnya ke satpam deh gitu. Karena gue ngerasa nih kalau Bob materi-materi tentang anak gini nih kayaknya kalau audisi nih nggak kuat menurut gue gitu. Walaupun ini solid gitu. Oh dari audisi udah ditentuin seperti itu ya? Jadi gue ada 2 bulan saya audisi, ada open mic colongan-colongan tuh yang masih nakal-nakal gitu kan, ada komunitasnya. Iya. Kan sering dapat info kita. Gue open mic tuh keliling tuh, colon-colongan ngebawa di 3 menit satpam ini. Dapat langsung kekeh nih. Cuman kayak kurang nih. Apa ya? Bridging ke beat ojek deh karena pandemi gitu aja. Langsung dapat tuh satu setnya itu. Karena sampai sekarang anak-anak kalau masuk Suci, salah satu yang dipertanyakan adalah ketika gue masuk ke audisi, gue tuh masuk dengan persona atau enggak ya? Segitu kepikirannya kayak Bonar waktu itu. Bonar ngomong-ngomong dia dapat
Ultimate. Ultimate tuh berarti saking lucunya nggak lewat pre-show ya. Nggak lewat pre-show. Cuman satu orang dari 30-an itu yang dapat Iya. Ultimate tuh cuma si Bonar. Tapi Bonar waktu itu sempat ngubungin gue, dia nanya, gue bawa persona asisten Panji atau bagaimana ya? Jadi masih kepikiran, karena gue sebagai juri, dan mungkin salah, mikirnya, emang ada ruang ya untuk mikirin persona? Lu buka dengan joke solid, itu cukup untuk ngerem juri supaya nggak ngangkat lu. Satu beat lagi solid, tutup dengan beat solid lagi, udah gitu. Iya. Tapi ternyata itu cukup strategis ya untuk orang-orang yang mau ikutan suci ya. Nah, gua itu nggak kepikiran persona kayak beneran Mas Panji omongin, nggak ada kepikiran Rio persona Sapam, nggak ada. Karena gua rasa ini clean materinya udah. Tentang Satpam tuh. Oh iya, soalnya setiap kali ngomongin Bob banyak maki-maki ya. Iya. Banyak kata-kata umpatan, kata-kata Iya. kasar. Oh. Sapam tuh 3 menit pure clean itu, nggak ada nggak nyinggung siapa-siapa gitu. Kayak perasaan gue tuh ini clean aja gitu. Makanya gue open mic-in 2 bulan tuh materi itu tuh gua siapin untuk suci tuh bener-bener materi baru. Gue open mic-in 2 bulan dan gue ngerasa solid gitu. Dan clean udah, pokoknya itu aja. Nggak kepikiran anti Rio personanya Sapam bodo amat kayak gitu kayak. Iya. Habis banyak orang overthinking sih, mikirnya agak jauh gitu. Iya, persona segala macam ini. Dan bukan cuma itu, banyak yang kalau punya materi solid tuh nggak dibawa karena takut nanti mau gue pakai ketika udah mulai ke putaran finalnya. Atau gue lolos aja belum, kenapa kepikiran? Gaya-gayaan. Ya karena banyak banget. Bahkan anak komunitas yang bawa beat baru karena dia pikir lucu, lalu beat-beat solidnya mau disimpan. Kalau lo kan udah dites 2 bulan keliling-keliling, 2 bulan juga rutin, maksudnya dalam 1 minggu nggak cuma 1 kali open mic, gue asumsikan. Iya. Karena gue tuh belajar dari Ebel kayaknya. Ebel Cobra. Ebel. Aneh banget belajar dari Ebel Cobra. Serius. Apa yang bisa dipelajari dari Ebel Cobra? Justru orang-orang nggak ngeliat Ebel. Ebel itu ya, beat kos-kosan 300.000 itu. Setahun loh di open mic-in. Setahun? Iya, seingat gue setahun loh itu. Open mic beat itu aja. Makanya waktu audisi solid kan. Iya sih. Lo kasih golden kan Ebel kan? Iya, Gua kan sih. lo cut ya kan? Iya, Tapi Ebel lo kasih golden. Iya. Kan itu beat itu dicoba setahun Mas Panji. Setahun ya? Setahun sampai solid tuh beat. Tapi setelah itu gila dia. Namanya juga otak rusak ya? Tapi untuk lolos oke dong. Iya, solid waktu itu. Salut. Kos-kosan, Gila ya? lantainya papan, semua detail dia ngomong itu kan sama gitu kayaknya. Karena Iya. setahun dicoba loh beat itu tuh. Gue inget banget Ebel tuh setahun tuh beat itu. Beat itu dikomputin Popon. Sama anak aja Jaksel lah, mungkin Putra apa segala macam, dibawa keliling seluruh komunitas dan nggak pernah pecah gitu. Karena Ebel aja ya. Iya, karena Ebel ya. Karena Ebel lucu kan. Terus momen ketika lu berhenti Satpam tuh pas udah juara ya? Juara. Gue inget soalnya berapa minggu sih itu Suci 1X? 4 bulan. Lama juga ya? Emang selalu selama itu? Iya, 3 bulan lebih. Iya, maksudnya. Setelah proses panjang, total berapa komika? 16. 16. Iya, 4 kali 4, 16 sih bener. Iya. 4 minggu, 4 bulan jadinya. Setelah 4 bulan itu lewat, dia juara nih, lawannya Ali Akbar. Terus Suci itu punya kecenderungan yang menarik ya. Setiap kali ada orang yang di gadang-gadang bakal juara, itu justru keluarnya bahkan 3 besar ke bawah gitu. Iya. Sering banget kayak gitu dari zamannya Dodit, Boris. Di kita di Suci 1X tuh Nope kayaknya. Nope. Iya, Nope. Awal-awal malah Ali Prepelino kan. Iya. Kan Oh iya bener. Kan dia Dia solid banget ya. Solid terus kan. Dia oke kalau nggak salah dapat Dapat 5 juta tuh yang reward tuh. iya Tertinggi apa. dan dapat apa sih kayak Ultimate. dia iya dia dapat ultimate ya? Ultimate tiket dia. Iya dia keluar berapa besar 12 ya. tolol lu Ali juga pada spesial tuh Iya. Alif atau Live, ya, Alive ya Alive. Udah sold out tiketnya. Alive gitu ya. Terus Nope keluar berapa Sampai 5. menurut lu yang bikin lu bisa bertahan sampai kita nggak usah ngomongin juara ya bisa nyampe ke final tuh apa Banyak premis. banyak premis iya. Ternyata Sapam tuh ditarik kemana aja bisa. Temanya film, mau siapa nonton film Iya, apa? iya. Nah, gue tuh beruntungnya itu aja. Apa karena elunya aja yang telaten dalam penulisan? Jadi pinter main mappingnya. Nah, iya mungkin Mas Panji. Karena dibantu sama teman-teman dari Jakbar juga kan. Jadi- Soalnya maksud gue sekilas asumsi gue justru sempit. Mungkin karena gue nggak tahu banyak soal dunia Iya, satpam iya, ya. iya. Asumsi gue limited banget gitu satpam ya kerjanya di situ aja.
Karena omongan lu, gue inget banget omongan lu kalau juara itu bukan orang yang ini tapi orang yang yang ngerti gitu kan. Apa-apa gue inget Yang pasti sih yang gue selalu bilang pokoknya jangan paling rendah aja tiap episode. Gitu. Lo harus bertahan terus. Wah, jadi gue tuh waktu bawa Sapam itu keterima dengan materi Sapam, jadi gue ketemu anak-anak Jakbar tuh, udah sekarang coba katanya mappingin aja Sapam tuh ngapain aja sih. Nah itu tuh baru gue cabangin, tapi masih bentukan premis doang. Sapam tuh ngapain aja sih, kejadian apa Sapam selama 15 tahun, masa kejadian lu nggak panjang sih selama 15 tahun. Nah kayak gue selalu mention tuh kan, gue Sapam 15 tahun, tahun 15 tahun. Sebetulnya tuh untuk inget-inget itu tuh ya apa yang gue mappingin itu. Nah setelah jadi pecahan-pecahan premis ini, dikasih tema lah, baru gue lihat nih, oh ini nih kayaknya bisa nih pecahan premis ini, nyomot 2, nulis ulang gitu. Tapi apa yang membuat lu jadi bisa dinikmati sama orang yang nggak ada hubungan sama Satpam? Atau karena semua orang pasti pernah berkaitan sama Satpam? Menurut gue kayaknya, makanya gue sempat bilang katanya, lu lebih sering ketemu Satpam kan ketimbang ketemu polisi gitu. Iya benar juga sih. Iya. Di dalam hidupnya lebih sering ketemu Satpam kan ketimbang ketemu polisi gitu. Iya benar. Makanya itu sudut pandang itu yang kayaknya kalau gue ngomongin Satpam, paling enggak kalau setengah tuh relate sama lu, setengahnya harus gue jelasin nih. Iya. Kayak ada beat gue jingle ATM itu, kan semua mungkin pernah denger, cuman harus gue jelasin dulu gitu. Betul. Iya, gue inget salah satu sensasi nonton Rio Dumatubun adalah setiap kali Rio masuk ke premis, yang nonton tuh ngangguk-ngangguk karena gue ngerti yang dia maksud. Jingle ATM, ngerti. Kita semua tuh bener kata Rio, lebih sering ketemu Satpam daripada polisi. Bahkan daripada kebanyakan profesi lain ya, lu masuk mall ketemu Satpam. Iya, nonton bioskop ada Satpam. Banyak juga Satpam di mana-mana ya. Kegiatan lu semua dikepung Satpam. Iya bener. Kemana-mana kalau ketemu Satpam, kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Artinya gini, kalau misalnya lu ikutan suci, apapun yang jadi personal lu ya, sekiranya lu berpikir bahwa itu adalah sempit, gimana lu ngolahnya juga. Iyalah, benar. Siapa yang bantu lu, menurut lu ya, siapa yang bantu lu menumbuhkan kemampuan lu dari suci 6 ke suci 1X? Kan komunitas Jakbar tentu, atau ada yang spesifik di komunitas Jakbar yang bantu lu, atau ngelihat orang terus, oh gue jadi ngejar dia mulu nih, jadi lu ikut naik kelas. Karena kan ada ya orang yang bertahun-tahun stand up tapi nggak bertumbuh. Ya kalau gue tuh abis ini, kayak gue tuh punya gini nih, siapa nih yang lagi nonjol nih, satu komunitas lah misalkan. Oh si ini lagi nonjol, nah gue tuh minimal sama deh gitu. Terus gitu terus gue kejar-kejaran terus. Siapa yang lu kejar? Oh tuh banyak, ada Opang Apung, Celduk, Opang Apung. Emang Jakbar? Enggak. Oh, luasnya gitu, ngeliat gitu. Opang Apung tuh bagus banget. Bagus. Tapi kesempatannya kadang-kadang pas suci jelek, harus di-cut atau gimana gitu. Iya. Gua lagi tuh pasti kayaknya yang nge-cut itu. Iya loh, Opang Apung bagus banget loh. Oh iya, Opang Dan Apung. udah dari lama kita tahu dia bagus. Dulu ada Ripai kan di lomba-lomba tuh masih sering menang lomba tuh. Nah, gue tuh berani nyemplung lomba ketika punya solid nih, materi solid nyemplung lomba. Jadi kayak ngeliat aja gitu di ini aja apa ya, udah kompetitif kali gue ya dari mulai masuk situ karena gue ngejar itu siapa sih yang lebih tinggi dari gue gitu, kayak Satpam kompetitif aja lucu banget. Pikir-pikir ya. Gue kejar aja terus. Kenapa Satpam kompetitif? Nah, pada akhirnya ya, kadang kita ngerasa seseorang tuh ketika juara tuh agak ditakdirkan. Jadi udah ditakdirkan. Kayak momen gak lama sebelum lu masuk ke grand final, itu kan momen ketika Satpam ganti seragam kan ya? Itu aja momen yang pas banget. Pas banget. Makanya lu jadi punya sedikit posisi yang lebih menguntungkan ketimbang Ali Akbar gitu. Ali, ya. Apa ya waktu itu ya? Gue lupa, gue sampai geleng-geleng. Lu ngebahas apa sih soal seragam? Oh iya, jadi itu kan kayak bikin twist gitu. Ini bentuk perpisahan gua gitu. Orang mikirnya setelah suci gua akan resign. Gua nganggapnya gitu ketika nge-delif gitu. Padahal ya karena minggu depan seragam gua diganti kayak polisi, jadi twist itu. Twist itu yang oh ternyata arahnya ke sana gitu. Gua seneng tuh kalau nulis tuh yang orang pikir apa ternyata apa gitu. Ya gitu tuh. Gua sukain kayak gitu-gitu. Nah, setelah suci, gue inget Rio pernah ngajak gue curhat. Sampai sekarang itu doang masalahnya. Waktu itu nyamperin ke ini ya. Waktu itu kita ke event lagi ngerjain di mana sih yang itu tuh? Ya di deket
dekat Gandaria City ya? Bukan. Kota Casablanca. Kota Casablanca Iya, ya. iya. Terus dia ngobrol sama gue karena lu mau memutuskan untuk 100% di stand up. Resign. Iya. Nanyanya sama gue lagi. Gue kan selalu pro sama orang jadi komika ya. Terus selalu optimis, kadang-kadang tak berdasar. Jadi gue dukung aja niatnya Rio untuk nyemplung. Nah, gimana sejak kita ngobrol ke sekarang, apa yang lo rasain? Emang harus berani aja sih Mas Panji. Sulit banget ya, udah lu memutuskan untuk meninggalkan profesi, terus kenapa hajar pandemi lagi? Iya, tapi ya maksud gue itu tantangannya kali ya. Karena yang waktu itu kan lu sempat nawarin kerjaan sama gua, apa kan? Oke, lu resign aja dari satpam, tapi lu kerja deh di mana? Sini. Di Comika, gini. Jadi kerjanya nggak jauh dari stand up. Nggak dari stand up, yang penting lu punya hasil bulanan aman nih. Nah, gua itu kenapa Gue gua malah pengen jadi germo. Dia bilang, pengen jadi germo katanya. Gila kali lu. boleh sih, kayak emang ada peluangnya mah. Tapi ngejual siapa juga. Tapi gua mikirnya gini, gua Mas Panji, lu tuh salah satu orang yang gua hormatin banget. Ini nggak peres ya gue ya. Jadi kalau gue kerja sama lo, ngecewain lo, kayaknya nanti pertemanan kita jadi jelek gitu. Gue Siapa yang kerja sama gue terus bikin gue kecewa? Ya gue nggak tahu ya kan. Gue tuh nggak tahu. Pokoknya ada rasa khawatir itu. Ada khawatir itu. Gue tuh kan yang nama manusia kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa nyenengin, kadang bisa ngecewain gitu. Dan mati gue, kalau kerjaan ini gue ambil gitu, terus gue kayak ngecewain Mas Panji, terus hubungan gue sama dia renggang, terus gue kayak gimana ya gitu. Aneh lu kayak ngomong sama cewek gitu, kayak ngomong sama takut hubungannya jadi nggak enak kalau udah. Jadi lu ada ini kisah klasik, ada cowok deket sama cewek pengen dipacarin nggak enak karena kalau udah putus nanti pertemanannya jadi rusak. Tapi terus kemudian karena waktu itu dijanjikannya habis juara langsung ngerjain spesial kan. Tapi kemudian kondisinya nggak memungkinkan. Terus dari juara ke sekarang lu mengisi hari-hari gimana? Dapur tuh ngebul gimana? Ya alhamdulillah, ternyata kerjaan tuh ada aja gitu. Job stand up? Job stand up. Lu ngambil kerjaan Zoom waktu kemarin? Ambil. Anjing. Itu kerjaan paling suram tuh, kerjaan anjing tuh, anjing. Mau nggak mau Mas Anji? Iya mau nggak mau gimana? Ya masa orang rumah, kan kita ngidupin istri, ngidupin anak, mertua ikut gua, kan mereka nggak bisa dikasih rencana kan. Rencana besok kerja dulu nggak bisa. Betul, nggak bisa, harus ada duit. Harus ada duit, nggak bisa rencana itu. Kalau gua posisinya adalah di markas, kalau gue nggak mulai ngambil job Zoom, anak-anak yang lain pada nggak ada yang ngambil semua. Gue inget banget salah satu job Zoom paling pahit gue itu untuk Pertamina. Karena yang nonton Ahok. Oh iya? Iya, habis itu ngebom lagi gue. Anyep. Itu udah anyep. Listrik ngejepret 2 kali. Aduh, itu ngejepret tuh parah sih itu. Malu gue. Lagi setup. Turun. Pas gue nyalain, aduh maaf ya listrik gue. Untungnya salah satu joke gue di depan itu adalah nggak enak stand up dari rumah. Karena rumah gue nggak kayak rumah Raffi, rumah gue masih suka ngejepret. Jadi pas ngejepret beneran, mereka ketawa. Walaupun gue nggak ngeliat ya karena ngejepret. Pas gue balik, MC bilang, Mas Panji ketawa nih penonton gara-gara listriknya mati beneran. Terus gue bilang, saya lanjutin ya joke-nya. Gue lanjutin, ngejepret lagi untuk kedua kali. Anjing, malu banget. Si Pak BTP tuh sampai mukanya maju sampai... Apaan sih? Waktu pilkada nyebelin, sekarang nyebelin lagi. Aduh, malu banget tuh, gue udah gak enak banget. Salah satu job Zoom paling suram, masih ingat nggak? Gua apa ya? Semuanya suram. Semuanya suram sih. Cuman gua ada Zoom tuh BI kalau salah. Gua tuh sampai ya Bu ya, Bu ya, gitu kayak ya Pak ya. Buat apa? Buat ini. Nekenin jokes itu gitu. Pernah nggak ya, gitu. Kayak kita kan kayak nggak yakin ya. Aduh. Gua masih mendingan gua rekam, kan ada tuh job yang kita rekam aja sendiri. Oh iya, dikirim. Kita ngirim video. Iya. Masih mending kayak gitu. Iya, gue pernah tuh kampus ya, mending kayak gitu ya. Iya, itu kayak lagi ngebadanin lewat ke cermin atau ke kamera. Iya. Tapi kalau Zoom ya, waktu itu gue pernah ditinggal bukan treadmill. Apa namanya yang begini-begini? Oh ya, jalan-jalan situ ya. Ditinggal meeting, itu sering banget tuh gue, sedih banget. Kenapa pada nggak nonton gue, pada Zoom meeting. Mereka meeting aja, kameranya kan nyala ya, kita tetap ngeliat ya. Tapi sekarang lu mau bikin spesial, dan spesial ini masih insecurity ya? Masih insecurity, jadi insecurity ini Sanji kayak banyak lah ya ketakutan gue ya gitu. Jadi tuh gue akan ngebahas
Rio yang awal mau jadi sapam ketemu istri, Rio yang orang tuanya beda agama. Jadi usaha-usaha gue tuh sebetulnya gara-gara insecure kan kita ini usaha terus ya. Nah itu tuh. Bagus lagi. Dalam rangka kita banyak insecure dalam banyak aspek, kita jadi banyak usaha. Banyak usaha. Untuk menutupi insecurity tersebut. Udah bagus lagi. Jadi karena gara banyak insecure kan banyak usahanya itu. Sampai gue yang sekarang lah gitu. Itu kan 3 premis tuh. Agama, karir, dan keluarga gitu. Lo kan akan ngebuka gue di Banjarmasin. Banjarmasin. Akan ada segelintir materinya atau emang beda sama sekali? Ada sih mungkin dikit-dikit tipis-tipis ada kali yang dibawain ya. Ngomong-ngomong maaf ya tertunda jauh sekali. Lu kan salah satu yang gue teleponin waktu itu kan yang Oh iya, 2 tahun ya. Itu udah kayak Mission Impossible telepon, lu mau nggak jadi, oh Bang Baji terima kasih, ketunda anjing 2 tahun, tapi akhirnya kejadian juga nih. Kalau nggak ada apa-apa. Ya, jadi insecurity akan ngomongin banyak hal. Banyak hal. Makanya kurang lebih 3 itulah premisnya, agama, karir, dan keluarga gitu. Pokoknya gara-gara insecure ini banyak usaha. Nah, ketika usaha-usaha itu kan itu banyak kelucuan, kelucuan. Salah satunya ini aja lah. Dulu gua tuh 15 tahun jadi sapam tuh bukannya berarti nggak usaha untuk keluar dapat kerjaan yang lebih baik, enggak. Kan orang mikirnya jadi sapamnya, enggak, itu udah usahanya banyak banget itu. Kayak gitu gue gak pernah cerita aja. Satu ya gue mau cerita sama Lea Sanji. Gue pernah daftar kimia farma. Jadi sales obat. Ya kan apa sih, sales farmasi gitu. Karena teman gue ada. Iya, nawarin obat-obat ke dokter. Kan ada ini dulu kan. Apa namanya, kalau ngelamar kerjanya. Ini salah satu usaha gue. Lu tau gak, usaha gue itu saking si Sari pengennya gua ini Sari istri gue, saking pengennya gua, yaudah cari kerjaan aja kayak selain sapam apaan gitu. Itu ijazah gua semua dipalsuin nilai sama dia. Gila lu. Itu kan kejahatan sebenarnya. Tapi namanya juga usaha ya. Tapi itu usaha. Security yang menilai. Iya. Bener-bener itu bentuk usaha. Masa ada gua sejarah 9 gimana ceritanya? Gua tahu pahlawannya aja dari duit ya kan. Lucu banget. Iya, itu tapi mungkin waktu itu ya, mungkin karena gue bisa kali ya tesnya. Nah, gue tuh nilai kedua tertinggi setelah orang yang kan ada banyak orang ya. Gue nilai kedua tertinggi tesnya itu. Lolos lah. Cuman gara-gara ijazah gue IPS bukan IPA, jadi gue lulus jadi sales obat warung. Yang ke warung itu. Terus gue ngomong sama dia, udah mending sapam lebih dihargain kata dia. Jadi banyak lah itu salah satunya banyak lah usaha gua gitu. Ini durasi udah kegambar belum? Udah kebayang belum? Berapa kira-kira? Sejaman ada? Kurang lebih lah sejam lah. Terus udah gitu nanti akan ada opener? Ada openernya. Siapa aja? Ada satu? Putra Patra ya kemarin tuh yang udah ini. Putra Jatinama dan Patra Gumala. Karena itu Sohibul dan 2 anak cukup kan. Gitu. Oh iya. Pikirannya itu. Iya. Dua-duanya solid lagi. Solid. Iya, itulah pokoknya. Banyak yang hal kayak gitu, kayak orang nyokap, kalau premis agama kan nyokap memang bokap beda agama. Ada satu momen mereka berantem, terus dia bilang gini, gue tanya, mereka momen saat beda agama berantem, mau pisah, gue tanya, gara-garanya apa? Gara-gara bapak lo Katolik, kenapa dari dulu? Itu kan masalah dari dulu. Iya, itu kan udah masalah dari lama, kenapa cerainya baru sekarang ya? Kenapa mau cerai dari sekarang, gitu-gitu tuh. Ada yang kayak gitu-gitu. Iya. Gue rasa sih udah jaminan sih Rio Dumatubun. Amin ya. Rio Dumatubun kan ada masanya Rio Dumatubun tuh julukannya Darderdor. Rio Dumatubunnya Darderdor. Soalnya dia pecahnya berarakan gitu, dan untuk orang yang waktu itu ingat Rio di Comika Money Market, setiap kali Rio hadir tuh meledak mulu. Jadi kita tungguin aja spesial seperti apa, semua orang nggak sabar untuk nungguin, dan moga-moga ini spesial pertama sendirian kan? Iya. Karena sering banget gua jadi iya, lu kan udah banyak banget lah. Yang 2 anak cukup udah berapa? Dua ya? 2 anak cukup 2. Sohibul Diksi juga 2. 3 malah. 3. Ada lagi di luar itu grupannya? Yang kalau yang reguleran eksplisit. Ya, eksplisit juga jalan. Per bulan. Udah grup-grupan terus deh. Iya. Sebenarnya sih harapannya dari itu juga ada yang bisa ditarik untuk si insecurity, supaya bukannya nggak mau penontonnya cuma satpam, tapi satpam dan yang lain-lain juga gitu. Iya, untuk membantu karir ke depan. Dan kalau misalkan orang udah bikin spesial pertama, biasanya itu di kepalanya langsung mikirin yang selanjutnya. Udah satu tuh langsung pengen bikin lagi. Iya.
Karena Tahu ya. Gue juga nggak tahu ini. Gue dulu masih panik sebetulnya itu. sama apa? Sama insecurity. Iya, kayaknya judulnya salah itu. Jadi insecure beneran. Tapi nggak ngomongkan. Maksudnya udah mulai. Nah itu kekhawatiran klasik. Pokoknya Iya, udah orang mulai yang baru, khawatir. iya, orang baru bikin special pertama tuh banyak khawatirnya. Udah pastilah. Udah banyak Nggak bisa tidur semalam sebelumnya dan nggak bisa tidur setelah. Karena adrenalin masih tinggi. Masih tinggi. Kalau yang sebelumnya tuh antara nggak sabar dan grogi. Kalau setelahnya tuh adrenalinnya masih tinggi. Karena nggak ada yang nandingin dengerin ketawa orang yang datang untuk nonton kita. Iya. Mau itu 80, 800, 8.000. Nggak ada yang nandingin itu. Iya. Orang ketawa karena pengen nonton kita. Beda banget sama corporate gigs sepecah-pecahnya. Jadi Iya. semoga sukses untuk Anda. Thank you Mas Panji. Iya, sayang saya sedang tidak berada di sini, tapi nanti gue tonton dari lu ada streamingan nggak sih rencananya? Belum tahu nanti. Belum tahu ya? Nanti ngobrol lagi. Ya, kita tunggu aja. Sukses untuk Rio Dematubun. Informasinya gue hajar di poster, rencananya 8 Oktober ya? 8 Oktober kalau nggak ganti tanggal Iya. lagi. Di posternya harusnya udah ada informasi tiket, informasi venue, dan kita doakan saja semoga ini jadi langkah pertama menuju karya-karya berikutnya. Amin. Insya Allah kapan-kapan dia bisa hidup dari karyanya. Itu tujuannya. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih. Dadah. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.